Dari situ saya berpikir ulang dong, wow, niacinamide itu sebenarnya sebagus itu, tapi kenapa kulit saya itu nggak cocok? Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sisa, dan di video kali ini saya ingin sharing mengenai suka duka saya menggunakan niacinamide. Well, mungkin kalian semua sudah nggak asing ya dengan apa itu niacinamide. Tetapi nggak apa-apalah, nanti kita akan bahas lagi apa sih sebenarnya niacinamide dan kenapa niacinamide ini banyak digandrungi oleh penggila skincare karena klaim-klaimnya yang mungkin kalian sudah pernah dengarkan. Yuk, tonton terus video saya ya. Apa sih niacinamide itu? Niacinamide merupakan salah satu bentuk dari vitamin B3 yang mana bisa kita dapatkan baik dari makanan ataupun suplemen. Vitamin B3 ini sangat berperan penting dalam membantu meningkatkan kesehatan kulit, terutama dalam mencegah masalah penyakit kulit seperti psoriasis, eksim, ataupun rosacea. Oleh karena itu, apabila seseorang mengalami masalah kekurangan vitamin B3, maka tubuhnya mudah terkena eksim. Oleh karena itu, memiliki asupan yang cukup vitamin B3 sangat penting pada kulit. Lalu apa korelasi penggunaan niacinamide secara topikal pada kulit wajah? Nah, menurut berbagai riset, penggunaan niacinamide secara topikal pada kulit wajah, topikal itu artinya kan dioleskan langsung ke kulit wajah kita ya. Itu diketahui sangat efektif dalam membantu mencerahkan kulit wajah, memperbaiki tekstur wajah, mencegah flek-flek kulit wajah menjadi lebih parah, dan juga membantu mengatasi masalah jerawat. Oleh karena banyaknya manfaat niacinamide untuk kulit ini, penggunaan niacinamide pada skincare itu semakin disukai ya. Jadi banyak orang di seluruh dunia berlomba-lomba menggunakan skincare yang mengandung niacinamide. Dalam dunia perskincarean, kandungan niacinamide dapat dengan mudah kita temukan pada toner, serum, ataupun moisturizer. Namun dalam penggunaan niacinamide ini tentu saja kan ada efek samping. Dan efek samping ini yang jarang diekspos. Oleh karena itu, penggunaan niacinamide secara baik dan benar itu sangat dibutuhkan. Saya pun pernah mengalami masa-masa di mana saya tidak tahu bagaimana cara menggunakan niacinamide secara baik dan benar. Sebenarnya saya menggunakan dari satu brand yang mungkin kalian sudah sering mendengar nama brand ini juga, yaitu The Ordinary. Brand The Ordinary ini memproduksi niacinamide 10% plus zinc. Banyak orang merekomendasikan niacinamide 10% plus zinc ini, dan mereka mengklaim memiliki hasil yang luar biasa bagus. Seperti kalian ketahui, zinc ini bersifat sebagai anti-inflammatory dan juga mereka bekerja sangat efektif dalam mengatasi bakteri penyebab jerawat dan membantu meredakan jerawat. Oke, jadi ceritanya waktu itu tahun 2015-an, brand The Ordinary ini kan mengeluarkan niacinamide 10% plus zinc. Dan banyak sekali influencer di luar negeri, terutama di YouTube ya, mereka merekomendasikan penggunaan niacinamide ini, dan mereka menunjukkan bahwa kulit mereka tuh jadi glowing, sehat, dan cerah. Dan tidak hanya itu, di forum-forum kecantikan di Indonesia pun banyak yang membahas mengenai manfaat luar biasa yang mereka dapatkan dengan menggunakan niacinamide 10% ini. Saya merasa, wow, ini apakah bisa memberikan hal yang baik buat kulit saya? Nah, saya tuh dari situ kayak excited banget. Ini sepertinya terobosan terbaru yang bisa saya lakukan untuk memberikan yang terbaik pada kulit saya. Waktu itu kan saya tuh sedang perawatan di dokter atau di klinik kecantikan karena saya memiliki kulit yang cukup bermasalah dengan jerawat. Namun setelah saya melakukan perawatan selama beberapa waktu di klinik kecantikan tersebut, kulit saya mulai mengalami banyak sekali masalah, terutama masalah dermatitis perioral, sehingga membuat saya itu ingin mencari alternatif yang bisa saya gunakan. Nah, karena saya sudah melihat banyak sekali orang memberikan review positif mengenai penggunaan niacinamide, maka saya pun pastikan tertarik ya, saya ingin memiliki wajah glowing. Bahkan saya saking tertariknya dengan menggunakan niacinamide ini, saya memutuskan order niacinamide ini lewat online. Karena order lewat online ini membutuhkan waktu. Di situ saya memiliki kesempatan untuk stop krim dokter. Jadi saya stop krim dokter itu tidak serta-merta langsung saya stop gitu ya. Jadi saya lakukan secara bertahap hingga akhirnya saya benar-benar total berhenti. Jadi saya memerlukan persiapan kurang lebih 2 minggu untuk menyiapkan kulit saya tuh menggunakan si niacinamide. Setelah barang saya datang, waktu itu kan sore hari datangnya, jadi malamnya saya langsung menggunakannya sebelum tidur. Pada saat menggunakannya sih saya merasa cairannya itu agak slimy gitu. Kemudian kalau digosok ke kulit wajah kan juga berbusa atau berbuih putih gitu
ya. Malam itu saya menggunakan si niacinamide sesuai aturan yang tertulis, yaitu 2-3 tetes. Dan pagi harinya saat bangun tidur, saya merasa ada perubahan yang cukup positif, yang mana biasanya pada saat saya bangun tidur, kulit saya kan berminyak. Saat menggunakan niacinamide, kulit saya itu terasa lebih cerahan dan minyak saya nggak sebanyak seperti biasanya. Dan kemudian saya juga menggunakannya pada pagi hari sebelum memakai bedak. Ternyata penggunaan serum niacinamide ini tidak memberikan hasil yang seperti saya harapkan. Orang menggunakan niacinamide 10% ini pastikan dengan harapan untuk memperbaiki tekstur kulit mereka. Setelah saya menggunakan niacinamide pada pagi hari, siangnya saya mendapati kulit saya itu sedikit gatal dan kemerahan. Mungkin kulit saya ini shock atau kaget ya, karena konsentrasi niacinamide kan cukup tinggi 10%. Kesalahan saya, waktu itu kan saya belum terlalu paham mengenai penggunaan skincare. Dan saya sebelumnya tidak pernah menggunakan serum-serum yang seperti ini. Saya hanya fokus menggunakan pada krim dokter. Jadi kulit saya itu kayaknya belum bisa beradaptasi. Setelah saya menggunakan niacinamide pada pagi hari, siangnya saya mendapati kulit saya tuh merasakan gatal-gatal dan merah seperti itu. Saya pikir waktu itu mungkin kulit saya ini mengalami gatal dan merah karena ada keringat yang bercampur seperti itu ya. Karena kan siang hari kan cukup panas dan kulit saya itu cukup menjadi berminyak gitu. Saya nggak tahu kenapa, padahal kan harusnya niacinamide ini berfungsi bagus untuk mengontrol sebum atau minyak berlebih pada wajah. Tetapi di saya kok justru kulit saya tuh makin terlihat kusam. Padahal semalam sebelumnya kulit saya tuh jadi lebih cerahan. Tidak berpikir terlalu banyak mengenai itu, saya ya tetap menggunakannya. Malamnya saya gunakan lagi sebagai serum pada malam hari. Cuman pagi harinya saya mendapati muka saya itu menjadi tumbuh jerawat meradang atau cystic acne di area rahang, pipi, dan bahkan di hidung itu kayak sakit banget kan di sini tumbuh jerawat besar. Dan sebelumnya waktu menggunakan krim dokter kan sudah tidak pernah berjerawat. Tiba-tiba langsung serentak muncul seperti itu. Di situ saya masih belum sadar ya kalau bahwa kulit saya ini agak sedikit sensitif. Saya tetap menggunakan niacinamide hingga akhirnya kurang lebih 4 atau 5 harian kulit saya tuh tiba-tiba full menjadi banyak komedo, berjerawat, dan gak karuan dan hancur. Di situ saya sangat sedih karena saya pikir kulit saya tidak cocok dengan niacinamide, sehingga saya pun kan kembali ke klinik kecantikan tempat saya melakukan perawatan sebelumnya. Dari situ saya menjelaskan ke dokternya, saya stop obat mereka dan saya fokus menggunakan niacinamide ini. Saya bahkan bawa serum-serum tersebut saya tunjukkan ke dokter di klinik kecantikan tersebut. Dan kalian tahu apa? Dokternya tidak mengedukasi saya mengenai cara menggunakan niacinamide yang benar, tetapi justru mengatakan ini serum-serum tidak bagus, sebaiknya kamu buang. Padahal saya baru pakai cuman beberapa tetes saja, isinya masih sangat banyak. Dan saya disuruh beli krim-krim mereka lagi. Akhirnya dengan berat hati saya beli krim-krim mereka lagi. Dan serum-serum ini sebenarnya waktu itu saya mau pre-love, cuman karena saya udah kayak capek banget, ya udah saya buang begitu saja. Jadi setelah si dokter tersebut mengatakan untuk saya membuang serum-serum, saya akhirnya fokus menggunakan krim dokter lagi. Tapi itu pun hanya bertahan 6 bulan ya, karena kulit saya tuh sepertinya sudah mengalami kejenuhan dengan krim-krim dokter. Dan bahkan pada beberapa kesempatan kulit saya juga mengalami dermatitis perioral. Dan mengenai masalah dermatitis perioral, jika kalian ingin tahu ceritanya seperti apa, kalian bisa klik pada link yang sudah saya sematkan pada ini ya. Kemudian setelah saya akhirnya mengalami kejenuhan dengan krim dokter tersebut, saya kan berusaha melakukan berbagai cara untuk membuat kulit saya ini sehat tanpa menggunakan krim dokter. Dan akhirnya saya akan menemukan formula yang tepat, yaitu menggunakan tretinoin. Saat saya membaca-baca mengenai penggunaan tretinoin, banyak dokter juga menyarankan tretinoin sangat efektif apabila digabung dengan penggunaan niacinamide. Nah, dari situ saya berpikir ulang dong, wow, niacinamide itu sebenarnya sebagus itu, tapi kenapa kulit saya itu nggak cocok? Akhirnya dari situ timbul rasa penasaran dan saya berusaha mencari tahu sebenarnya niacinamide ini apa sih, kenapa begitu bagus pada kulit orang lain dan sementara pada kulit saya membuat kulit saya ini breakout parah. Setelah saya membaca begitu banyak mengenai informasi niacinamide, ternyata niacinamide yang bekerja efektif untuk memperbaiki tekstur kulit wajah yaitu antara 2% sampai 5%. Di atas 5%, niacinamide-nya itu cenderung mengiritasi kulit. Kebanyakan orang menggunakan niacinamide 10% akan mengalami berbagai masalah iritasi karena niacinamide ini merupakan bahan aktif yang tentu saja memiliki efek samping.
Apa aja sih efek samping dari niacinamide ini? Efek samping dari niacinamide salah satunya adalah membuat kulit itu kering, gatal, kemerahan, dan juga bisa memicu breakout. Dan seperti ini yang jarang influencer infokan ke kita semua ya. Jadi banyak dari kita yang melihat influencer menggunakan niacinamide kulitnya begitu bagus, pastikan kita juga tertarik untuk menggunakannya, dan itu hal yang saya alami juga. Makanya saya ingin sharing mengenai niacinamide ini agar kita semua lebih aware dengan penggunaan skincare yang kita gunakan, terutama skincare dengan kandungan yang cukup keras ya, atau cukup tinggi seperti niacinamide 10%. Jadi berdasarkan hasil riset, kulit kalian itu tidak perlu menggunakan niacinamide dengan kadar yang tinggi. Dalam dunia skincare, kadar yang tinggi tidak selalu memberikan hasil yang baik. Salah satunya niacinamide. Semakin tinggi kadar yang kalian gunakan, itu akan semakin beresiko mengiritasi kulit kalian. Dan hal itulah yang saya alami. Dan saat menggunakan niacinamide 10%, kulit saya itu menjadi merah-merah, gatal, perih, dan juga menimbulkan breakout. Dan breakoutnya itu nggak main-main ya, benar-benar cystic acne yang besar di area seluruh rahang, hidung, dan juga jidat seperti itu. Jadi banyak dokter tuh menyarankan apabila kalian sudah terlanjur membeli niacinamide 10%, please jangan dibuang. Tetapi kalian bisa menurunkan kadarnya dengan cara mencampurkan niacinamide yang kalian gunakan dengan produk toner ataupun dengan moisturizer yang kalian gunakan. Ingat ya, kan kadar yang paling bagus kan antara 2% sampai 5%. Jika kalian ingin menurunkan kadarnya ya kalian bisa mengira-ngira sendiri perbandingan yang kalian butuhkan. Untuk kasus saya, setelah saya mengetahui niacinamide yang saya gunakan ini kan terlalu tinggi sehingga kulit saya tuh mungkin shock dan tidak bisa menerima, sehingga hasil yang saya dapatkan justru kebalikannya. Dan setelah saya mengetahui mengenai fakta tersebut, saya mulai memberanikan diri untuk membeli lagi. Saya ingin memberi kesempatan sekali lagi pada niacinamide ini. Bagaimana niacinamide bisa bekerja bagus untuk kulit wajah saya. Saya kembali lagi mencari si niacinamide 10% karena setelah saya baca review-review, niacinamide yang terbagus tetap saja dipegang si Ordinary ini. Jadi ya saya berusaha membeli lagi si Ordinary 10%, dan kemudian setelah saya membelinya, saya kemudian menggunakannya sebanyak 1 tetes dan saya campurkan dengan 2 pump toner. Kebetulan saya menggunakan toner dari Benton ya, yang snail itu, karena kan mereka tuh bener-bener tidak mengandung paraben, terus kemudian juga bebas parfum, dan kulit saya kebetulan cocok banget menggunakan si Benton. Mungkin kalian pernah dengar produk merek Benton, merupakan salah satu skincare buatan Korea ya. Dan saya cukup puas dengan mereka meskipun tidak memberikan hasil yang signifikan, tetapi sangat bagus buat kulit sensitif seperti saya. Di situ kan saya mencampurkan si niacinamide ini. Ternyata saat saya mencampurkan ini dan saya menggunakannya pada muka saya, hasil yang saya dapatkan muka saya itu jauh lebih bagus dan tidak menimbulkan iritasi sama sekali. Tidak hanya itu, saya juga mencampurkan niacinamide ini dengan serum nail essence yang saya beli dari Benton. Ternyata hasilnya benar-benar bagus di kulit saya seperti itu. Kulit saya ini dasarnya kan gampang banget terkena masalah jerawat. Pada saat saya menggunakan si niacinamide ini, kulit saya ternyata bisa menerimanya. Setelah itu, saya tidak pernah menggunakan niacinamide 10% ini langsung ke muka saya, tetapi selalu saya campur dengan produk lain untuk menurunkan kadarnya. Ternyata hasil yang saya dapatkan sangat memuaskan. Kulit saya ini terlihat lebih cerah, lebih plump, meskipun saya kadang masih sesekali mendapatkan jerawat, terutama pada saat mendekati masa-masa menstruasi, tetapi semua masih dalam kontrol yang bagus ya. Dan kedua, masalah minyak di wajah saya juga semakin balance, dan saya tidak memiliki masalah kelebihan minyak pada kulit wajah saya yang mana bisa membuat kulit saya kusam. Jadi so far penggunaan niacinamide yang benar menurut saya ya, niacinamide dengan kadar yang tidak terlalu tinggi benar-benar bekerja sangat efektif untuk memperbaiki tekstur kulit wajah. Jadi teman-teman, itu tadi ya pengalaman saya menggunakan niacinamide. Apabila kalian terlanjur membeli niacinamide, entah itu merek lain, tidak harus Ordinary, dan kalian mengalami masalah kulit kalian itu sepertinya mengalami iritasi atau alergi, itu mungkin kalian bisa jadi kulitnya tidak cocok dengan niacinamide dengan kadar yang terlalu tinggi. Kalian harus cek lagi ya, kadar yang kalian gunakan itu berapa persen. Apabila terlalu tinggi, kalian bisa mengakalinya dengan menurunkan kadarnya dengan cara mencampurkan dengan produk yang lain. Tetapi kalian juga perlu ingat,
Niacinamide itu tidak sembarangan bisa dicampur. Kalian sebaiknya tidak pernah mencampur niacinamide dengan AHA ataupun BHA. Apabila kalian mencampurkan niacinamide dengan AHA ataupun BHA, itu bisa mengurangi keefektifan baik AHA ataupun BHA yang kalian gunakan. Oleh karena itu, gunakan niacinamide dengan campuran bahan yang lain. Nah, kalian bisa menggunakan niacinamide dengan retinoid. Niacinamide menurut riset bekerja sangat luar biasa apabila digabungkan dengan retinoid. Retinoid ini merupakan produk turunan vitamin A, yaitu seperti tretinoin, retinol, ataupun adapalen. Jadi apabila kalian menggunakan produk-produk turunan vitamin A, kalian tidak perlu khawatir karena itu justru membantu mempercepat regenerasi sel-sel kulit kalian dan juga memperbaiki tekstur kulit kalian. Oke teman-teman, begitu saja sharing yang ingin saya bagikan. Semoga sharing saya bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe. Oke, bye-bye.